Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jarod. Kali ini kita akan bahas soal TKM tema 9 mata pelajaran IPA. Oke, sebelum kita mulai pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, anak-anak, untuk tema 9 kali ini kita akan membahas materi IPA tentang materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya. Ada zat tunggal dan zat campuran. Oke, nomor 1, langsung saja. Setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa disebut materi, ya anak-anak, materi. Tuh. Kalau senyawa dan unsur itu bagian dari zat tunggal, gitu ya. Jadi bagian dari materi. Kalau zat itu adalah wujudnya, ya. 2. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dapat dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Jadi gini anak-anak. Jadi di sini yang paling atas adalah materi, dibagi jadi 2, zat tunggal dan campuran. Nah, tunggal sendiri dibagi jadi 2, unsur dan senyawa. Kalau campuran homogen dan heterogen. Gitu ya anak-anak. Oke, lanjut ke nomor 3. Kelompok benda berikut ini yang termasuk zat tunggal. Zat tunggal itu berarti satu unsur saja, satu bagian saja, atau murni, ya. Nah, kalau unsur itu murni, ya. Oke. Sirup, garam, gula, kayu. Oke. Serbuk teh, es teh manis, salahnya di sini. Kayu, sirup, garam, gula, sirup, emas. Gula. Sirupnya kan ada gulanya, ada pewarnanya, ya. Itu berarti campuran, ya. Berarti yang tepat ini sirupnya juga salah. Garam, gula, kayu, dan emas. Jadi jawabannya D. Oke, lanjut nomor 4. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri dari campuran, namanya juga campuran, ya. Terdiri dari 2 unsur, ya. Nah, berarti homogen dan heterogen. Kayak tadi, ya, di atas tadi, ya. Nomor 5. Unsur non, ya. Ini anak ini non, ya, yang bukan logam, ya. Emas itu berarti ini salah. Emas salah. Terus kemudian nonnya dihapus, maaf. Berarti cari yang logam, anak-anak. Maaf. Biar ada jawabannya emas, perak, dan platina 124. Nah, ini 124-nya adalah logam. Kalau yang nitrogen dan hidrogen itu gas, wujudnya berupa gas. Lanjut nomor 7. Zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat. Zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih materi, ya berarti zat campuran, ya. Terdiri dari minimal 2. 7. Berdasarkan tabel tersebut, ciri-ciri campuran heterogen. Heterogen itu berarti ada endapan terus tidak tercampur sempurna, ya anak-anak. Bercampur secara merata, salah. Membentuk endapan, oke. Tidak membentuk endapan, salah. Tidak tercampur merata, iya. Dapat dipisahkan dengan menyaring, iya. Jadi 2, 4, 5. Nah, kalau yang 1 dan 3 itu homogen, tercampur sempurna. 8. Campuran yang terdiri atas 2 materi atau yang dapat menyatu secara merata disebut, ya, ada campuran homogen, tercampur merata. Contohnya cairan oralit antara garam dan air. Nah, itu kan tercampur secara merata. Jadi tidak bisa bedakan lagi mana garamnya, mana airnya. 9. Berikut ini yang merupakan campuran heterogen. Heterogen itu berarti masih ada endapan tadi, ya. Contohnya larutan pencuci baju dan cuka, air kopi dan adonan tepung. Larutan pencuci baju, ya. Kalau cuka, ya, tercampur sempurna, ya. Air kopi dan adonan tepung. Nah, air kopi dan adonan tepung itu masih bisa dibedakan, ya. Mana kopinya, mana airnya, mana tepungnya, mana airnya, adonan tepung kan. Air, garam, dan oralit. Nah, ini nggak bisa. Sudah tidak, ini homogen, ini homo. Oralit dan udara ini juga homogen. Oke, ya. Jadi jawabannya B. Campuran homogen dapat juga disebut dengan
larutan ya anak-anak, larutan. Karena tercampur sempurna jadi larutan. Berikutnya 11. Irma membuatkan secangkir kopi tumbuk untuk ayah. Pernyataan yang benar mengenai materi penyusun minuman yang dibuat Irma adalah tersusun dari senyawa air, kopi, gula. Nah, campuran heterogen antara air, kopi dan gula. C. Karena campuran ya. Campuran apa? Campurannya heterogen karena tidak merata. Ibu membuat sirup yang merupakan campuran dari air, gula dan sari buah. Perpaduan materi yang menghasilkan zat campuran tersebut adalah Ibu membuat sirup yang merupakan campuran dari air, gula dan sari buah. Perpaduan materi yang menghasilkan zat campuran sejenis. Oh, sejenis dengan itu ya. Air dan tanah salah ya, itu kan heterogen. Air dan garam, air dan minyak, tepung. Nah, air dan garam ya anak-anak, ini homogen ya. Tercampur sempurna. Jadi sirupnya kan terdiri dari air, gula dan buah. Itu ketika dicampur kan sudah sifat aslinya sudah tidak kelihatan lagi gitu. 13. Pemisahan larutan dapat dilakukan dengan cara menyaring, mengendapkan, menyulingan larutan. Menyaring nggak bisa ya anak-anak, pakai saringan. Contohnya kamu mencampurkan garam dan air, disaring, bisa nggak? Ya nggak bisa. Endapan juga nggak bisa. Menyuling, nah ini anak-anak yang benar. Menyuling ya, menyuling itu berarti memanaskan setelah jadi uap, terus kemudian diembunkan, didinginkan. Nah, nanti akan jadi tetes-tetes air. Kayak proses membuat minyak kayu putih, terus membuat bahan bakar minyak, itu dengan cara menyuling. 14. Sebutkan 4 contoh campuran homogen dalam bentuk padat beserta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan 4 contoh campuran homogen dalam bentuk padat ya. Homogen dalam bentuk padat. Nah, syaratnya harus padat, terus kemudian bentuknya sama, warnanya sama ya anak-anak. Contohnya apa ya? Kita cari tahu dulu. Contohnya susu bubuk dengan krim. Nah, krim tuh kan mirip banget tuh, warnanya sama, terus kemudian bentuknya sama. Ketika diaduk udah nggak bisa lagi, sulit untuk membedakan mana yang susu, mana yang krim. Terus apalagi yang padat. Tepung gandum dengan tepung beras ya. Nah, itu ketika dicampur dah nggak bakalan bisa kamu misahin. Disaring pak, disaring juga akan nyampur nanti. Terus apa lagi ya? Pokoknya bentuknya padat ya anak-anak. 4 deh, banyak banget ya. Kalau garam dan gula nanti bisa dipisahkan karena bentuknya berbeda ya, warnanya pun juga beda. Apalagi yang bentuknya serbuk itu. Apalagi ya? Contohnya, oh ya, gipsum. Bubuk gipsum tuh lah anak-anak. Gipsum, tahu gipsum tuh? Gipsum yang bikin plafon tuh loh. Gipsum dengan gamping. Gamping yang bubuk loh, bukan yang batu ya. Yang bubuk itu loh, yang serbuk. Nah, itu ketika dicampur juga nanti sulit untuk membedakan. Terus apalagi? Yang kecil lagi, serbuk apa lagi ya? Serbuk. Tepung pati, tepung tapioka itu ya. Tapioka itu juga bisa, tapioka dengan gandum atau tapioka dengan tepung beras itu bisa. Nah, intinya cari saja yang wujudnya itu sama, benda padat, ukurannya sama, warnanya sama, bentuknya sama. Ketika dicampur jelas nanti. Kita ketika suruh memisahkan nanti akan mengalami kesulitan, bahkan nggak bisa, sulit. Nah, berikutnya nomor 15. Bisma membuat minuman berpaduan dari air, teh, dan gula putih. Dari minuman yang dibuat Bisma tersebut, apa jenis campuran yang dihasilkan? Air, teh, gula putih. Oh, berarti campuran heterogen karena tidak tercampur sempurna ya. Sebutkan ciri-ciri campuran dari perpaduan materi pada minuman tersebut. Terjadi endapan. Ada endapan ya, endapan, tidak tercampur
tidak sempurna campurannya, sifat-sifat aslinya masih terlihat. Nah, itu ya anak-anak. Oke anak-anak dan lain sebagainya ya. Oke, untuk pembahasan tema 9 sudah selesai. Jangan lupa persiapkan TKM besok dengan sebaik-baiknya. Bisa kalian belajar dengan baca-baca buku atau ngerjain soal ataupun lihat video-video yang ada di YouTube. Oke, semoga besok kalian bisa mengerjakan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.